Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bapak Ibu hamba Allah sidang jamaah maghrib wa insyaallah Isa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala tiada henti-hentinya melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayangnya kepada kita, memberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan hidup. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tiada henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita, maka hendaknya kita juga tiada henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak pernah memutus nikmatnya kepada kita, seharusnya kita tidak pernah memutus rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat tidak layak rasanya kalau kita hidup di bumi Allah, makan rizki Allah, minum rizki Allah, lalu kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tidak layak disebut sebagai hamba Allah. Karena yang hamba Allah itu ciri khasnya adalah bersyukur kepada Allah. Makna syukur itu luas. Bisa bersyukur dengan hati, artinya beriman kepada Allah, beriman dengan takdir Allah, ikhlas dengan pemberian Allah, gembira dengan pemberian Allah, selalu husnuzon prasangka baik kepada Allah, berharap kepada Allah, cinta kepada Allah, takut kepada Allah. Itulah syukur hati. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang yang mengecehan bersyukur tetapi hatinya ingkar kepada Allah, diagi sakete mau pe, diagi banyak kurang banyak, tidak berterima kasih, tidak mengakui bahwasanya nikmat yang dia terima itu adalah pemberian Allah yang terbaik. Kita yakin Bapak Ibu, Allah berfirman, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang ada padamu, itu semuanya adalah pemberian dari Allah. Apa sih nikmat yang ada pada awak? Mata nikmat dari Allah, telinga bisa mendengar nikmat dari Allah, lisan nikmat daripada Allah. Semuanya yang ada pada diri kita. Apalagi nikmat-nikmat yang di luar tuh, nikmat-nikmat tambahan. Baru saja kita lahir tanpa membawa apa-apa, itu sudah sangat besar nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Asal kita lahir dalam kondisi sempurna. Kita punya mata, punya telinga, jari tangan kita 5, kedua jari tangan kita 10, ada jari kaki. Itu nikmat yang paling besar. Dan nikmat itu Bapak Ibu kelak akan ditanya oleh Allah. Summa latus'alunna yawma idin 'anin na'im. Kemudian seluruh manusia kelak pada hari kiamat
akan ditanya tentang semua nikmat yang pernah mereka rasakan. Bapak Ibu, awak pernah mencaliak ditanya untuk mencaliak, pernah mendengar ditanya untuk mendengar, pernah mengecek ditanya untuk mengecek, bahkan umur pun akan ditanya. Jadi Bapak Ibu, di dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat 78 kalau tidak salah, ya 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah lah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'a. Ketika itu engkau tidak bisa mengingat, tidak bisa mengetahui, tidak punya pengalaman, tidak punya ilmu, sedikit pun tidak punya. Lahir kita dalam kondisi enggak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian Allah menjadikan kamu bisa mendengar. Bayi baru lahir, awalnya yang paling berfungsi pertama sekali adalah pendengarannya. Yang kedua yang paling berfungsi setelah pendengaran adalah wal basara, dan penglihatannya. Jadi duluan telinga, kemudian yang ketiganya barulah Allah jadikan dia bisa merasa atau hati. La'allakum tashkurun, supaya engkau bersyukur. Jadi dijadikan kita bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasa, supaya kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Mensyukuri nikmat pendengaran, mensyukuri nikmat penglihatan, dan mensyukuri nikmat perasaan hati. Jadi Bapak Ibu, marilah kita mengakui nikmat itu pemberian dari Allah, sehingga kita senang dengan nikmat Allah berapapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita mengakui nikmat datang dari Allah, kita besar menyambut nikmat itu, ikhlas menerima nikmat itu, barulah kita puji Allah yang memberikan nikmat. Oh, tadi pagi awak jago lalok kok kan sabananya mati mah. Di jagoan di Allah dikembalikan ruh kita, maka kita puji Allah yang telah mengembalikan ruh kita itu. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hati kita gembira, alhamdulillah bisa jo jago ambo hari kini yo. Aduh, orang yang lalok kok ndak dijago-jagoan lah itu. Puji Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami kembali. Ba'dama amatana, setelah kami dimatikan, setelah kami dilaluan. Wa ilaihin nusur, dan kepadanya kami akan dikembalikan, akan dibangkitkan. Puji Allah. Kok bisa mencaliak? Alhamdulillah. Kok bisa mendengar balik? Alhamdulillah. Kok bisa berjalan melangkah? Alhamdulillah. Itu baru nikmat sehat. Setelah kita syukur di dalam hati, syukur di lisan kita, barulah syukur dengan perbuatan atau dengan anggota badan. Mata diagih de Allah, bisa melihat. Bagaimana cara mensyukuri penglihatan? Kita gunakan untuk melihat yang diridhoi oleh Allah saja. Kemudian telinga begitu juga mendengarkan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Kaki begitu juga melangkah ke tempat yang diridhoi oleh Allah. Lisan begitu juga untuk mengatakan yang diridhoi oleh Allah saja. Jadi syukur ko rukunnya 3. Yang pertama apa? Rukun qalbi.
rukun di dalam hati, hatinya membesarkan nikmat Allah, mengimani nikmat Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, apapun nikmat yang ada padamu itu pemberian dari Allah, diyakini, diimani, lisannya memuji Allah. Baru wajawari bil arkan, membuktikanlah bukti kita bersyukur pada Allah, kita buktikan dengan anggota badan kita gunakan kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah saja. Kalau dapat kepeng, hati kita gembira, yakin kepeng itu datang dari Allah. Lisan kita mengucapkan alhamdulillah, gunakan kepeng kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah, itu barulah bersyukur. Kalau dapat kepeng, hati kita mengecehan, iko dek gaji mboma, dek hebatnya mboma, bau sau, koba dagang, dek jeripaya mboma, hatinya mengatakan seperti itu. Kemudian lisannya ani yang saya tidak memuji Allah. Kepeng digunakan loh untuk jalan yang tidak elok. Itu namanya indah bersyukur.